Enak banget ya kalau kita bisa punya hidup yang ringan, gak terlalu banyak barang, gak terlalu pusing mikirin pendapat orang lain tentang kita. Yang penting kita nyaman dan kita tahu bahwa kita ini sedang melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Kita lagi memaksimalkan semua potensi yang kita punya untuk hidup yang terbaik saat ini. Gaya hidup minimalis ternyata nggak susah-susah amat untuk dijalani. Yang penting kita punya mindset yang benar dulu. Di video yang ini saya udah cerita tentang bagaimana cara berpikir seorang minimalis. Kalau mindsetnya sudah benar, sekarang saya mau ceritain lagi tips-tips praktis untuk memulai gaya hidup minimalis. Yuk disimak ya. Sebetulnya ada banyak cara untuk memulai gaya hidup minimalis, tapi yang paling gampang sebetulnya adalah yang pertama nih, mulailah dengan satu barang dulu. Kalau kita melihat satu barang misalnya di dalam lemari kita yang udah lama banget kita nggak pakai, kemudian kita lihat daripada barang ini hanya diem aja di sini, lebih baik dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi barang itu akan memenuhi fungsinya gitu untuk dipakai gitu kan. Jadi kalau ketemu satu barang, langsung singkirkan. Either itu mau dikasih ke orang atau mungkin mau dibuang gitu. Oke? Mulai dengan satu barang. Contoh, saya waktu itu pernah lagi di meja rias saya lihat ada satu parfum yang udah lama banget saya nggak pakai. Saya nggak gitu suka wanginya. Terus saya mikir, simpen aja deh, kali aja kapan-kapan saya mau pakai. Nah, barang-barang model gini nih, barang-barang model kali aja kapan-kapan, yang akhirnya kita simpen sampai lama, tapi tetap aja kita nggak pakai-pakai. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, singkirkan aja. Di kantor misalnya, ada banyak kertas bekas yang udah yang sebetulnya kita nggak gunakan lagi. Biasanya tuh saya lipat jadi 4, terus saya robek-robek, terus habis itu saya bandel jadi satu gitu ya. Dengan pikiran kali aja kapan-kapan saya perlu untuk catat-catat sesuatu. Lama-lama kertas bekas di kantor saya tambah banyak, akhirnya jadi menu-menuhin ruangan kerja saya. Daripada menu-menuhin, singkirkan aja, buang aja gitu. Jadi kita mulai dulu dengan yang pertama kita lihat. Kira-kira apa sih barang yang harus kita singkirkan? Yang kedua, jangan beli barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Zaman sekarang kan kita gampang banget untuk kita tinggal ngeklik aja kita bisa beli barang. Ya, ada toko-toko online yang begitu banyak, yang kita udah terdaftar nama kita di situ, kartu kredit kita udah terdaftar, jadi tinggal klik aja tuh barang datang aja ke rumah gitu. Ya kan, mudah banget gitu. Jadi supaya kita nggak tergoda untuk beli barang-barang yang tidak kita butuhkan, sebaiknya lock out aja dari toko-toko online ini. Itu ya. Terus udah gitu kalau lagi pergi ke mall tuh, kita kan biasanya tuh suka tergoda untuk mampir di toko-toko yang kayak manggil-manggil kita dengan papan-papan tulisan sale 50%. Terus beli satu dapat 2. Kayaknya kalau kita nggak mampir nanti kita rugi nih. Barangkali ada barang yang bagus yang harganya lagi murah gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak perlu. Kita mampir, terus segitu kita lihat-lihat, akhirnya jadi belanja deh. Nah, jadi jangan sampai tergoda tuh untuk masuk ke toko-toko yang lagi pasang iklan sale. Gini, setiap kali kita mau beli sesuatu barang, kita mesti pikirin dulu, di rumah itu saya punya nggak sih barang yang sejenis seperti ini? Terus pikirin lagi, kalau misalnya udah punya di rumah, udah perlu diganti atau belum ya? Terus harganya ini kira-kira saya bisa punya uang cukup nggak untuk beli barang ini? Lalu pikirin lagi nih, kalau seandainya saya beli barang ini, apakah saya perlu barang pelengkap untuk melengkapi barang ini? Contohnya ya, misalnya kayak saya beli baju warna merah gitu. Terus saya mesti pikirin lagi nih, kalau beli baju warna merah, celananya punya nggak sih yang cocok dengan baju ini? Sepatunya ada nggak sih yang cocok sama baju ini? Nah, kalau misalnya nggak ada kan akhirnya harus beli celananya juga, harus beli sepatunya juga. Akhirnya kita jadi boros karena kita beli barang pelengkapnya juga. Jadi mesti pikirin baik-baik sebelum kita membeli suatu barang. Yang ketiga, beli barang yang berkualitas. Saat kamu memutuskan untuk menjalani gaya hidup minimalis, otomatis kamu harus lebih selektif dalam memilih barang yang kamu akan beli. Jadi, kalau seandainya kamu membeli satu barang itu jangan hanya berdasarkan, barang ini lucu loh gitu, tapi nggak nyaman dipakai, ya jangan. Misalnya kalau membeli sepatu nih misalnya. Waktu mau beli sepatu, jangan cuma lihat, warnanya bagus ya, terus beli. Saya pernah loh beli satu sepatu warnanya kuning. Itu pakainya paling cuma 2 kali, 3 kali selama sepatu itu ada di rumah. Dan jarang banget saya pakai. Sayang jadinya, ngapain saya beli sepatu kemudian cuma dipajang doang di lemari sepatu. Lebih baik
kita beli sepatu yang warnanya netral misalnya, tapi bisa dipakai juga untuk jangka waktu panjang. Perhatikan juga bahwa sepatu itu enak dipakai. Memang mungkin harganya lebih mahal, nggak apa-apa, asal bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Seperti kalau ke kantor ya, saya cuma punya 2 sepatu. Satu sepatu warna hitam, satu sepatu warna netral, warna coklat. Jadi yang satu ada haknya untuk supaya kelihatan lebih formal, yang satu lagi flat shoes. Jadi dipakai untuk misalnya Jumat pada saat lagi dress code-nya lagi lebih santai gitu. Jadi pergi ke kantor juga tetap nyaman karena kaki kita juga enak gitu jalannya dengan sepatu yang lebih berkualitas, tapi bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, rawat barang dengan baik. Semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin kita bisa memperhatikan perawatan barang itu. Jadi kualitasnya juga bisa tetap terjaga sampai jangka waktu yang lama, gitu kan. Kalau saya beli handphone misalnya, handphone itu akan saya pakai sampai lama banget. Jadi sebisa tuh ya, waktu handphone saya yang sebelumnya tuh bisa sampai sampai udah baterainya panas, udah nggak bisa dipakai lagi, baru saya ganti. Bukannya mau pelit, enggak, tapi buat apa gonta-ganti handphone? Cari ada keluaran handphone terbaru, beli lagi, buat apa gitu? Lebih baik kan uangnya dipakai juga untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna kan gitu. Nah, jadi pada saat beli handphone itu juga kita perhatikan juga benar-benar kapasitas memorinya berapa banyak misalnya. Karena kan saya suka banget untuk bikin video mendadak gitu ya. Kalau saya lihat ada hal-hal yang bagus, saya bikin video mendadak. Terus saya suka juga foto-foto barang-barang atau hal-hal yang saya ketemukan gitu di jalan. Jadi kualitas fotonya juga mesti bagus misalnya gitu. Nah, jadi kualitasnya mesti bagus, tapi bisa dipakai buat lama nih. Nah, si handphone ini juga kita rawat juga kapan harus di charge. Kemudian kita juga liatin kalau seandainya udah terlalu penuh, mesti yang namanya digital minimalism juga ya. Kita harus buang-buangin storage-nya supaya jangan terlalu banyak. Kalau udah kebanyakan kan handphone juga jadi lemot. Jadi supaya barang ini bisa dipakai lebih lama, kita harus rawat juga dengan baik. Saya kadang-kadang bisa pakai handphone tuh bisa sampai 4-5 tahun baru ganti. Yang berikutnya, mulai memilih-milih barang. Ya, jangan lakukan buru-buru. Lakukan pelan-pelan aja, mulai dari ruang tamu misalnya. Terus lanjut ke dapur, baru ke kamar dan seterusnya. Nah, saya belajar dari bukunya Francine J, itu yang judulnya Membuat Hidup Jadi Ringan. Nah, di buku itu dia ajarin kita untuk mulai dari nol gitu. Kalau mulai dari nol maksudnya adalah misalnya kita mau beresin drawer ya, mau beresin itu, keluarin semuanya, barang-barang yang ada di drawer dikeluarin semuanya. Lalu abis itu kita mulai pilih-pilih mana barang yang masih kita pakai, mana barang yang mau dikasih orang, mana barang yang mau kita buang. Nah, sesudah dipilih-pilih, kemudian kita masukin ke box untuk barang-barang yang mau kita kasih orang. Baru abis itu kita masukin tuh, kita susun di laci barang-barang apa yang masih kita butuhkan. Jadi dengan begitu kita lebih gampang untuk nyusunnya gitu, karena kan lacinya udah kosong. Jadi gampang nyusunnya supaya rapi. Jadi itu tadi 5 tips praktis untuk memulai gaya hidup minimalis. Selamat mencoba. Kalau kamu udah berhasil mencoba salah satu tips tadi, kamu share dong di kolom komen di bawah. Kasih tahu sama saya kira-kira tipsnya itu berhasil atau enggak, atau kira-kira ada masalah apa gitu. Kalau kamu punya tips-tips lain yang kira-kira bisa kamu share juga buat kita semua di channel ini, kasih tahu juga supaya kita juga sama-sama belajar bagaimana memulai gaya hidup minimalis ini. Kalau kamu suka video-video seperti ini tentang gaya hidup minimalis, tentang pengembangan diri, kamu bisa subscribe di channel ini. Oke, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye!